Secara permainan menang, secara skill menang, tapi non teknisnya itu. Pemain ini udah tahu, makanya Bahrain, pemain Arab ke kita gitu. Tapi ya karena pemain diaspora itu lama di Eropa, ya udah ngepake ini lagi, dengkul lagi, pakai ini semuanya. Gitu. Makanya, aduh. Jadi kalahnya itu bukan ya mereka lebih bagus. Terus saya kecewanya itu paling ya gimana? Saya nyalahin STI terus terang. Karena mentalitas pemain Indonesia ya seperti itu. Makanya ada yang local pride ya seperti itu kalian tuh. Local pride itu seperti itu. Kalau saya memang dia masih muda, nggak dituntut apa namanya prestasi. Ya enggak, saya cuma semifinal karena secara teknis harusnya bisa. Walaupun nggak main bagus. Tapi yang penting itu bagi saya itu main bolanya harus baik dan benar. Sekarang kayak kurikulum. Bermain dengan baik dan benar. Kalau udah main baik, udah benar, sesuai dengan instruksi pelatih, masih tetap kalah, terus udah menunjukkan kerja keras, usaha, tapi tetap kalah, ya udah, nggak apa-apa. Kalau ini mah aduh, lagi enak-enak posisi, kayak gitu. Ya mungkin mudah-mudahan yang nonton tercerahkan ya. Kenapa ya? Jangan, bagi saya yang salah pemain. Tapi bukan buat untuk saling menyalahkan, tapi untuk evaluasi, untuk introspeksi bagi pemainnya. Bagi kalian juga yang mau jadi pemain bola ya gitu. Buat evaluasi diri ya. Pemain bola ya. Terus ya gosipnya lagi, bukan gosip ya, yang lagi ngetrend kemarin. Tapi kan dari pertama juga targetnya cuma STI, targetnya harus semifinal sampai final bahkan. Ya kalau menurut saya bisa itu sampai semifinal minimal. Kalau nggak ada non teknis, kayak Marcelino kartu merah, kayak Ferrari kartu merah. Kalau yang salah 3 orang kemarin yang sama Laos mah oke lah, gitu ya, masih teknis itu. Kartu merah Marcelino sama Ferrari itu non teknis banget, yang mempengaruhi mental. Emang kalau kamu main nih, lagi enak-enak nyerang, terus teman kamu kartu merah, emang kamu nggak kecewa? Emang kamu, aduh, baru babak pertama, masih lama, masih draw, aduh, kita memang paling butuh draw, tapi bertahan selama 50 menit tuh pasti capek. Mental rekan-rekan juga turun. Makanya saya juga udah bilang, turun mental rekan-rekannya juga. Capek atuh main 10 orang, main klub top aja kalau main 10 orang main lek. MU sama Wolverhampton kalah. Cuma yang lumayan militan tuh, kalau Liverpool kartu merah militan banget walaupun kurang 1 orang. Tapi Liverpool kalau main di kanan ya, ya enggak, capek. Apalagi kalau mainnya secara teknis terus ya, penguasaan bolanya gitu. Makanya nih anak muda harus belajar bertanggung jawab. Setiap yang kamu ambil keputusan itu, kamu bertanggung jawab kepada siapa. Kalau kamu tidak ada Garuda, berarti kamu tanggung jawab ke seluruh rakyat Indonesia dong. Walaupun itu hanya AFF. Ya. Harus bermain pintar, harus bermain rapi. Pelanggaran yang nggak perlu jangan jorok sekarang itu. Kotak penalti pelanggaran, aduh, set piece-nya bahaya sekali, apalagi dengan pemain Eropa, Jepang, aduh, bahaya set piece itu. Nah, bola pertamanya mungkin enggak, second ball-nya ya. Setelah pertandingan itu ribut-ribut, kata saya juga, langsung si Mafia kirim umpan lewat buzzernya, nyalahin STY sama R. Oh iya, gitu. Memang rencananya seperti itu.
Langsung tuh TV yang lumpur lapindo ganti, bukan si Toel pengamatnya, harus dievaluasi pelatih. Ada mentalitas pemain Indonesia kayak gitu, pelatih juga bingung, mungkin marah-marahnya seperti apa kemarin. Sambil kalau nggak salah itu waktu perek kartu merah, STI sambil memalingkan muka, saking keselnya. Mentalitas pemain Indonesia. Makanya kita harus evaluasi diri. Lokal pride, maju-maju, bakalan maju. Ya kita harus butuh dorongan, kita harus butuh rangsangan. Oh, gara-gara ini banyak diaspora, naturalisasi, kita bisa ke round 3. Bahkan kita punya kans untuk Piala Dunia. Otomatis nih, cita-cita pemain muda kita itu, anak-anak sekarang kalau main bola bukan juara AFF, masuk timnas, membela Persija, Persib apa, klub yang mapan, bukan. Tujuannya apa? Juara Piala Asia, masuk Piala Dunia itu. Jadi targetnya lebih tinggi. Enggak ini lebih tinggi sekarang targetnya. Nggak cuma AFF. Ya kalau menurut saya itu bukan standar kita, tapi ya saya kesannya gitu. Kalahnya selalu non teknis. Terus ada yang memanfaatkan itu. Langsung si Bajar, si Mafia lempar umpan. Yang pomo yang baru ngefans sama bola itu, enggak, memang tujuan mereka kayak gitu. Seperti yang saya terangkan di konten saya sebelumnya tentang mafia bola. Itu. Makanya masih ada mafia bola yang nitip pemain mungkin atau makannya ini. Langsung kan beritanya di TV mana? Yang kemarin yang nyebarin perpecahan. Memang TV itu ya punya siapalah, tahu atasnya siapa, itu jahatnya, mafianya. Makanya dikasih panggung terus, beritanya terus. Dan sekarang, media di Indonesia mah nggak semuanya netral, punya agenda sendiri. Apalagi yang itu teh dari dulu muasain PSSI, sekarang enggak, gimana coba? Itu yang sekjennya nggak ganti-ganti, itu tetap itu dikuasain sama apa gitu. Kayak gitu. Susah nggak ini. Itu ya. Kita itu netizennya. Untung ada hacker yang ini. Terus untuk untuk kalau saya kurang sependapat gitu ya. Coach Justin yang ke STY harus itu evaluasi. Oke, tapi kalau menurut saya mah bukan karena ke pelatihnya sih. Mentalitas pemain Indonesia. Karena walaupun terus terang ya Justin mungkin pernah melatih futsal Indonesia atau apa, tapi kebanyakan di luar negeri. Mungkin dia umur lebih tua daripada saya, tapi saya lebih lama di Indonesia. Jadi udah ya lebih tahu saya watak pemain Indonesia seperti apa, mentalitasnya seperti apa, ya seperti itu. Susahnya makanya STY potong generasi itu seperti itu. Ya saya nggak sependapat aja. Iya soalnya gini, saya bukannya anti kritik STY. Cuma ini, kita itu main bola kita itu lagi di track yang bagus. Itu mafia bola, merongrong, nunggu kesempatan. Kayak kemarin itu langsung kekuatannya keluar, nunggu kesempatan. Kalau orang-orang itu, kalau kita nih, jadi tahan dulu, misalkan menurut saya, tahan dulu, bukan nggak boleh, ya
kritiknya tahan dulu aja dulu. Kalau saya mah gini sih, kalau dia nggak masuk putaran round 3, baru pecah-pecah. Round 4 maksud saya. Salah tadi, round 3 sekarang. Indonesia senior nggak masuk round 4. Nah itu, minimal round 4. Mau peringkat 3, mau peringkat 4, dia lolos. Kalau nggak lolos itu, round 4, baru evaluasi. Dengan round 4 nggak lolos, evaluasi lagi, nggak masalah. Ya, ngomong memang bisa seininya gitu. Tetap mentalitas pemain Indonesia itu, aduh, jangan disamakan sama kayak Belanda lah, sama di Eropa. Mungkin butuh puluhan tahun untuk merubah itu. Makanya saya ini, itu ada perubahan dalam track yang benar. Coba jangan ganggu dulu. Pak Erik lagi ini, sebenarnya saya juga kalau ini, iya, karena setiap kritikan kita nih ke STY atau ke Pak Erik, itu dimanfaatin benar sama para mafia. Makanya harus ditahan dulu. Jangan asal ceplos aja. Ya, harus ditahan dulu, itu kita ya harus lebih bijaksana lah. Ya galap walaupun bagaimanapun, terus terang bukan, ya saya nggak menyalahkan STY karena mental pemain Indonesia seperti itu mentalitasnya. Mentalitas. Udah nggak aneh tuh kalau bagi yang nonton bola dari dulu, kalau lihat kartu merah Marcelino, kartu merah Ferrari, emang nggak aneh, emang seperti itu mentalitasnya. Itu yang mau dirubah, itu yang harus dirubah. Ya ini kebiasaan udah puluhan tahun, mau dirubah setahun 2 tahun baru, ya kemarin pandemi lah, harusnya 4 tahun 5 tahun baru 2 tahun, ya susah. Walaupun potong generasi susah, karena ya Liga 1, kata saya tadi, Liga 1 racun itu gitu. Kalau sekarang ada perbaikan Liga 1-nya, alhamdulillah ada VAR, lebih adil, lebih fair gitu. Kalau dulu aduh, itu udah puluhan tahun, udah mendarah daging, susah. Udah kebiasaan pemain kita itu manja, kata Greg juga kan manja. Nah, dengar pelatih seenaknya, kayak superstar. Superstar itu makanan dari yang baper itu, coklat. Superstar kan. Atau kalau saya jualan kertas nasi itu, bungkus nasi itu, superstar. Kayak gitu, superior gitu. Iya, ya mentalitasnya seperti itu. Bukan maksud menjelekan, ya kita evaluasi bareng, evaluasi diri ya gitu. Jadi saya udah muak sih, karena dari dulu seperti itu, nggak ada kemajuan gitu. Ya, seperti gini, ada yang salah diumpetin, dilindungin kayak gitu. Ini mentalitasnya seperti gitu udah sampai sekarang. Dari dulu zaman reformasi, katanya reformasi udah berapa tahun, udah 25 tahun lebih, ya tetap kan sisa ngilangin, mau ngilangin korupsi waktu reformasi ya. Liga pun gitu, baru udah lama, apalagi Liga mau dibenerinya pas Erick Thohir mau menjabat ya. Dulu Pak Jokowi baru mau ini yang itu dualisme, jadi berusaha ya. Tapi ada yang partai mau masuk, maka Pak Jokowi ada pas kemarin tragedi Kanjuruhan, mafia pada nyungsep tuh, masuk liang semua, kayak gaang tuh, jangkrik masuk lubang gitu. Sementara dia tiarap, langsung ditugaskan sama Jokowi walaupun lagi sibuk jadi Menteri BUMN, karena tahu lobby Erick Thohir koneksinya gimana gitu. Jadi jangan gara-gara AFF masa depan main bola kita hancur lah. Kita nanti diinjak lagi sama Malaysia, diinjak lagi sama Vietnam. Bisa apa? Itu ya.
harus lebih sabar, ada proses ya, pemain kitanya gitu, ada nggak perbaikan, tapi kayaknya lama sih, 10 tahun kemudian mungkin baru pemain Indonesia ada yang ya kayak Rizky Ridho. Saya seneng tuh ada Rizky Ridho, semua seneng. Daripada Marcelino saya seneng Rizky Ridho, karena apa? Dia stabil, nggak macam-macam, pemain bagus juga, nggak terlalu sombong. Ini bukannya ini progresnya jelas, menanjak progres Rizky Ridho. Kalau menurut saya bisa main di Eropa lah, kalau di Liga 1 Belanda misalnya. Ya, Eredivisie, atau kalau di Inggris Championship, Serie A atau Serie B lah. Enggak mas, itu masih bisa itu kayak gitu. Ya, nanti karena diaspora ini saya senangnya gitu. Nanti pemain muda-muda kita itu yang kedepannya targetnya bukan Liga Indonesia lagi, dia mainnya di Serie A, di IPL, Bundesliga, kayak gitu. Gara-gara pemain diaspora loh. Jadi targetnya tinggi. Gitu kalau ini. Makanya harus lebih sabar, harus lebih bijaksana. Bagi para pandit, pengamat, saya harap harus agak ditahan. Bukan karena takut sama hacker. Gitu. Karena ya tahan dulu lah. Karena setiap langkah kita itu, kalau kita ya kita ngeritik STY, ya dimanfaatkan sama para mafia. Itu tuh pihak sebelah mafia yang menyebalkan itu dimanfaat. Dan nggak ada yang dari dalamnya iya, karena bagi mereka itu Indonesia maju itu bagi mereka, dan bagi mereka mah yang penting dia cuan sendiri. Mau negara ya pengkhianat gimana sih, pengkhianat. Yang penting untung sendiri. Pengkhianat dalam film si Pitung. Ya kalau menurut saya kenapa Indonesia dijajah 350 tahun enggak ya? Sebenarnya walaupun enggak, kenapa coba? Politiknya pakai adu domba gitu. Karena apa? Ya karena ini banyak pengkhianatnya. Perjanjian Rumruyan aja. Orang Belanda tapi diwakili sama orang Indonesia. Kayak yang apa guru gembul bilangin gitu tuh. Ya namanya yang pahlawan itu apa? Aduh, saya lupa lagi. Gitu. Dari dulu itu ya memang gitu. Banyak pengkhianat. Gitu harus hati-hati. Ini sayang loh, progresnya lagi baik. Jangan diganggu ya. Progresnya lagi baik. Jangan sampai ini progresnya kacau lagi, balik lagi ke zaman batu. Aduh, mafia berkuasa lagi gitu. Sayang sekali ya, kita ini sedang menikmati momen ini, jangan terpengaruh, nikmati aja momen ini. AFM lupakan, walaupun kecewa lupakan. Cuma kita tahu mentalitas Indonesia masih segitu tuh, pemain lokalnya mentalitasnya masih seperti itu, bagai katak dalam tempurung. Sih gitu terus gitu padahal Tasik Utara kayak yang nggak pernah nonton bola luar negeri gitu, ya provokasi seperti itu ya memang biasa. Ingat, pemain boleh curang, yang nggak boleh curang mau wasit. Kamu curang asal jangan ketahuan, kalau ketahuan ya kayak gitu. Tapi curangnya ya sekarang ada VAR, ya pasti lebih susah. Kayak gitu. Ya tantangan buat pemain. Asal jangan main kasar, mencederai orang lain. Sama-sama cari duit bola, sama-sama kita main, ya jangan. Gitu. Ya mentalitas Indonesia, aduh.
Ya mudah-mudahan dengan adanya pemain diaspora nanti nama kelamaan keangkat. Saya senang lihat mentalitas Rizky Ridho mulai keangkat. Datang Messi juga nggak takut, dia akan belajar dari Messi. Kayak gitulah, harus berani. Kalau ada pemain lokal yang ini kebijakannya nggak menguntungkan pemain lokal, udah pemain gitu mah out saja. Udah main di Liga atau Tarkam, nggak usah masuk timnas. Nanti juga di timnas malah ngerepotin, main jadi dulu kayak gitu. Timnas mah harus punya nasionalisme tinggi. Bila perlu patah kaki di sana untuk membela tanah air. Gitu. Kalau lihat tuh main Vietnam kalau lagi main sama orang lain, walaupun main Vietnam skillnya, kata saya biasa-biasa jauh sama Indonesia, tapi tekad dia rela patah kaki sekasarnya di lapangan, dia rela mati di lapangan demi tanah airnya. Kayak gitu kita juga harus kayak gitu kalau main di timnas itu, harus bertanggung jawab apa gitu. Bukan wah kita dipanggil timnas kayak sekali kecewanya gitu, selalu kalahnya non teknis. Itulah mentalitas manusia Indonesia, non teknis. Sekian dari saya, mungkin gitu ya, sekian dari saya. Oke, udah dulu karena terlalu lama mungkin saya bagi dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.